Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya. Jadi inilah komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam perakitan panel motor 3 fasa secara berurutan. Dapat lihat di gambar, di situ ada lampu indikator 3 buah, masing-masing warna hijau, merah dan kuning. Kemudian ada push button start 2 dan push button stop 2, which is juga ada satu buah emergency switch. Nah, di situ ada 2 buah MCB 3 fase, MCB 1 fase, juga ada kontaktor dan thermal overload relay. Jadi sebelum memulai perakitan, disarankan agar supaya plat dasarnya dikeluarkan terlebih dahulu, atau dengan kata lain kita merangkai di luar box panel agar supaya ruang geraknya lebih baik dan lebih mudah untuk melakukan pekerjaan perakitan panel tersebut atau panel ini ya. Nah, oke, sekarang kita akan mulai merakit rangkaian ini. Jadi kita pertama-tama tentukan dulu posisi terminal bloknya, dimana yang paling kiri, 4 dari kiri itu adalah untuk sumber RSTN, kemudian langkah 1 pin, 3 setelahnya adalah untuk ke motor 1 U1V1 W1 kemudian langkah lagi 1 pin, dan di 3 pin selanjutnya adalah untuk ke motor 2. Dan yang di terminal blok yang kedua, di situ bisa teman-teman tentukan untuk posisi emergency switch-nya 2 pin masing-masing masuk dan keluar, kemudian stop start 1 dan stop start 2. Nah, dan ini adalah rangkaian yang akan kita buat. Nah, perlu perhatikan untuk emergency switch di sini kita memakai double ya untuk NO dan NC. Jadi NC-nya yang di bawah, NO yang di atas. Kemudian ini untuk push button normally open atau push button start. Juga ada yang dipakai di sini double, tapi kita hanya menggunakan untuk normally open saja. Oke, kita akan lanjut untuk merakit rangkaian ini. Nah, jadi kita sambung terlebih dahulu untuk sumber RST-nya dari terminal blok ke MCB 3 fase. Jadi ini untuk sambungan fase air. Jadi yang akan disambung ke bagian komponen-komponennya disambung di bagian atas terminal bloknya ya, sedangkan di bagian bawahnya untuk yang keluar dari box panelnya. Oke, untuk jalur fase airnya sudah tersambung ke MCB 3 fase yang pertama. Sekarang untuk fase S di terminal blok pin kedua, kita sambung di input atau masukan dari MCB 3 fase pertama yang di tengah atau untuk fase S. Oke, kemudian untuk fase T-nya di pin ketiga terminal blok kita sambungkan ke MCB 3 fase yang pertama yang di terminal ketiga. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita jumper untuk fase R ke fase R MCB 3 fase yang kedua, dan fase S dengan fase S, lalu fase T dan fase T. Ini fase R dari MCB 3 fase yang pertama kita sambungkan ke MCB 3 fase yang kedua untuk fase airnya ya. Oke, sudah terpasang di MCB 3 fase pertama. Sekarang kita sambungkan ke MCB 3 fase yang kedua untuk fase airnya. Selanjutnya untuk fase S-nya kita jumper lagi di MCB 3 fase yang pertama ke MCB 3 fase yang kedua. Oke, kita sambungkan fase S-nya di dari MCB 3 fase yang pertama ke MCB 3 fase yang kedua. Oke, selanjutnya untuk fase T-nya kita jumper lagi di MCB 3 fase yang pertama, kita sambungkan ke MCB 3 fase yang kedua untuk fase T-nya.
Jadi untuk posisi inputnya di jumper ya, R ke R, S ke S, T ke T. Oke, sedangkan untuk MCB satu fase-nya bebas ya, kita mau jumper di salah satu fasanya. Tapi yang terdekat adalah di fase T. Jadi tinggal di jumper di MCB 3 fase yang kedua yang di fase T. Oke, ini kita sambung di MCB satu fase-nya untuk kontrol ya. Kita sambungkan ke fase T-nya. Jadi bisa ke fase S, bisa ke fase R. Karena yang lebih dekat di T, makanya disambung saja di fase T. Oke, setelah sumbernya sudah terpasang semua, langkah selanjutnya saya menyarankan agar supaya mengerjakan rangkaian utamanya terlebih dahulu, lalu rangkaian kontrol. Jadi kita buat rangkaian utamanya dulu ya. Nah, ini untuk rangkaian utamanya. Di sini menggunakan ELCB. Nah, karena ELCB di tempat kami terbatas, jadi ELCB-nya hanya dipakai di bagian input powernya atau dari sumber langsungnya. Nanti tinggal dimasukkan ke masing-masing panelnya sewaktu dites. Oke. Nah, jadi dari output MCB 3 fase yang pertama itu akan kita sambung ke kontaktor 1. Seterusnya sampai ke terminal blok yang sudah kita tentukan untuk ke jalur motornya. Nah, ini untuk output fase R yang di MCB 3 fase pertama. Kita sambungkan ke kontaktor 1. Kita sambungkan ke kontaktor 1, kodenya 1 atau L1. Jadi output fase R di MCB 3 fase yang pertama kita sambungkan ke nomor 1 atau kode L1 kontaktor 1. Kemudian untuk output fase S kita sambungkan ke nomor 3 kontaktor 1 atau L2. Oke, selanjutnya kita sambungkan untuk output fase T. Jadi ini output fase T yang di MCB 3 fase pertama. Kita sambungkan ke kontaktor 1 nomor 5 atau kodenya L3. Kode 5 atau L3. Oke ya, sudah terpasang. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Jadi output fase R ke 1, output fase S ke 3, output fase T ke 5. Oke, kita sambung lagi untuk output fase R yang di MCB 3 fase kedua, sama seperti yang di kontaktor 1 juga ya. Jadi kita akan kerjakan untuk rangkaian utama terlebih dahulu, setelah itu baru rangkaian kontrolnya. Oke, output fase R sudah terpasang ke kontaktor 2 nomor 1. Kemudian output fase S akan kita sambungkan ke kontaktor 2 nomor 3. Jadi output fase S di kontaktor 2 kita sambungkan di output fase S di MCB kedua kita sambungkan di kontaktor 2 kode 3 ya. Kemudian output fase T di MCB kedua
MCB 3 fase yang kedua kita sambungkan ke kontaktor 2 nomor 5 atau kode L3. Oke. Jadi dipastikan kabel-kabelnya tersambung dengan baik agar supaya tidak terjadi kegagalan rangkaian. Nah, karena kontaktornya sudah tersambung dengan thermal overload relay, jadi kita tinggal menyambungkan output dari TOR menuju ke terminal blok yang nantinya akan kita tentukan untuk motor 1 dan motor 2. Oke, jadi ini untuk TOR 1 nomor 2 kita sambungkan ke terminal blok yang dibawa untuk motor U1. Jadi di terminal motor itu ada U1, V1, W1. Jadi untuk 2 ke U1, kemudian yang 4 kita sambungkan ke terminal blok yang nantinya akan ke motor kode V1. Oke, jadi ini dari TOR 1 kode 4 kita sambung ke terminal blok yang akan kita siapkan untuk motor pertama kode V1, dan ini kita sambung ke TOR 1 kodenya 6, kita sambungkan ke terminal blok untuk W1 motor 1. Jadi sekali lagi, untuk output TOR nomor 2 ke U1, 4 ke V1, sedangkan 6 ke W1. Oke, untuk motor 1 sudah selesai. Sekarang ke motor 2, terminal motor 2. Oke, kita kupas, kemudian kita sambung ke TOR 2 nomor 2. Kita sambung ke terminal blok untuk motor U1. Motor 2 ini ya. Motor 2 U1. Kemudian kita sambungkan untuk TOR 2 kode 4 ke terminal blok untuk motor 2 V1. Selanjutnya kita sambungkan ke TOR 2 nomor 6 atau kode 6 ke terminal blok untuk tujuan ke motor 2 W1. Oke, jadi ini untuk W1 ya. Oke, jadi semuanya sudah terpasang untuk rangkaian utamanya dari output MCB 3 fase sampai ke terminal blok untuk ke motor 1 dan 2. Oke. Jadi setelah ini kita akan merangkai untuk rangkaian kontrolnya. Oke. Nah, karena posisi kontaktornya saya memakai kontak bantu tambahan, jadi nanti ada kabel-kabel yang ke atas, pengalamannya netralnya akan tertutup kabel. Jadi kita pasang terlebih dahulu untuk jalur netral ke kontaktor 1 dan 2, supaya sebentar ketika seandainya kita pasang netralnya di belakang, nanti akan kesulitan karena terhalang dengan posisi kabel-kabel yang sudah banyak. Jadi ini berdasarkan pengalaman saja ya. Dan jika teman-teman ingin memasang netralnya di bagian akhir, tidak masalah juga. Oke, jadi kita sambungkan untuk
kabel netral. Jadi kita sambung di terminal blok ya. Jadi di pin keempat dari kiri. Kalau dilihat dari gambar dari atas. Oke. Sudah disambungkan di terminal bloknya. Sekarang kita arahkan atau ukur sampai ke A2 kontaktor 1. Kita lepas dulu ya untuk kontak bantu tambahannya. Jadi disesuaikan ya untuk model kontaktor di tempat teman-teman membuat pekerjaan ini. Jadi beda kontaktor, beda juga untuk posisi kode-kodenya. Oke, jadi A2-nya ada di sini. Kita ukur, kemudian kita kupas dan disambungkan ke terminal A2 kontaktor 1. Jadi dari sumber netral di terminal blok kita sambung ke A2 kontaktor 1. Oke, kemudian kita jumper dari A2 kontaktor 1. Kita jumper ya. Jadi ada dua kabel ya yang menuju ke kontaktor 1 kode A2. Oke, kita sambungkan. Kemudian kita ukur sampai ke A2 kontaktor 2. Jadi A2 kontaktor 1 disambungkan ke A2 kontaktor 2. Dan A2 kontaktor 1 tersambung di terminal netralnya. Oke, ini disambung ke A2 kontaktor 2 ya. Nah, setelah terpasang netralnya yang di kontaktor, kita bisa melanjutkan untuk jalur fasanya. Jadi kita pasang kembali untuk kontak bantu tambahannya. Jadi itu auxiliary ya, auxiliary kontak atau kontak bantu tambahan. Nah, jadi kita akan mulai dari output MCB 1 fase. Jika kalau kita lihat dari gambar, kita mulai dari output MCB 1 fase. Oke, kita sambung di output MCB 1 fase. Nanti akan disambungkan ke emergency switch. Nah, ini posisinya di terminal blok sudah ditentukan di bawah ya. Jadi dua terminal dari kiri yang untuk terminal blok kedua itu adalah posisi emergency switch untuk masuk dan keluar. Oke, jadi output MCB 1 fase kita akan sambungkan ke emergency switch bagian inputnya. Oke, jadi ada di pin 1 ya untuk terminal blok yang kedua, terminal blok yang di bawah ini atau di kanan. Oke, jadi output dari MCB 1 fase kita sambungkan ke input emergency switch. Jadi yang NC nya ya, atau normally close nya. Oke, bisa dilihat di gambar. Kita akan sambung sampai ke kontaktornya. Oke, saran saya dibuat dulu satu jalur dari MCB 1 fase sampai ke kontaktor 1A1, begitu seterusnya berurut sampai ke rangkaian terakhir. Oke, sekarang kita mulai di output atau keluaran dari emergency switch. Kita akan sambung ke TOR 1 kode 95. Oke, jadi output emergency switch akan kita sambungkan ke TOR 1 kode 95. Oke, kita sambungkan ya ke 95 TOR 1. Kemudian keluarnya di 96 kita sambung ke 95 TOR 2. Jadi 96 TOR 1 ini disambung di 96 ya, 96 TOR 1 kita sambung ke 95 TOR 2. Oke, jadi begitu ya cara mengukurnya agar supaya kabelnya bisa pas. Oke,
sebaiknya diberikan toleransi sedikit atau dilebihkan sedikit ya, supaya tidak kencang kabelnya, tidak pas-pas juga, tapi ada lebih-lebih sedikit. Oke, jadi 96 tor 1 ke 95 tor 2. Kemudian kita sambung 96 tor 2, 96 tor 2 kita sambungkan ke push button stop 1 bagian inputnya. Nah itu di pin ketiga ya, ini dia kalau digambar. Oke, jadi ini dari 96 tor 2 kita akan menuju ke push button stop 1 bagian input. Oke, jadi kalau teman-teman ikut gambar pasti gampang saja ya. Nah bisa dilihat itu 96 tor 2 nantinya akan terhubung ke input stop 1. Kemudian keluar dari stop atau output stop 1 akan terhubung ke push button start 1 bagian inputnya atau masuknya. Jadi sekalipun hanya bersebelahan, pastikan kabelnya harus ikut kabel DAC ya. Jangan langsung sambung di luar kabel DAC. Oke, jadi ini output dari stop 1 disambungkan ke input start 1. Oke, selanjutnya output dari start 1 kita sambungkan ke A1 kontaktor 1. Oke, jadi output dari start 1 di sini dia. Oke, kita hubungkan ke atau kita sambungkan ke kontak A1 kontaktor 1. Oke, A1 nya ada di sini ya. Oke, dilepas dulu untuk auxiliary kontaknya atau kontak bantu tambahannya agar lebih memudahkan untuk pemasangan kabelnya. Oke, sudah dari output start 1 ke A1 kontaktor 1. Selanjutnya kita pasang penguncinya dulu. Jadi 13 kontaktor 1 ke input start 1. Oke, kita potong kabelnya, kita kupas dan sambung ke 13. Ini kita buat pengunci ya. 13 kontaktor 1 kita sambungkan ke masukan start 1 atau inputan start 1. Nah, di sini ya, teman-teman. Jadi dari 13 kontaktor 1 kita sambungkan ke masukan start 1 atau input start 1. Oke. Setelah itu 14 kontaktor 1. 14 kontaktor 1 kita akan sambung ke output start 1. Oke. Jadi bisa digunakan kontak 1314 atau bisa kontak NO lainnya ya. Pokoknya semua angka yang akhirannya 3 dan 4 adalah kontak NO. Sedangkan akhiran 1 dan 2, angka akhiran 1 dan 2 adalah kontak NC. Oke. Karena di sini saya sambung di kontak 1314. Jadi teman-teman disesuaikan saja ya. Yang pasti penguncinya pasangkan di kontak NO. Oke, jadi ini dari 14 kontaktor 1 saya sambungkan ke output start 1. Oke. Jadi untuk penguncinya sudah terpasang.
sudah tersambung. Selanjutnya sudah ya. Selanjutnya kita mulai dari yang ini ya, dari 96 tor 2. 96 tor 2 kita sambung ke 43 kontak tor 2. Jadi ini dari 96 tor 2 kita sambungkan ke kontak NO kontak tor 2. Jadi bisa 1314 karena 1314 masih kosong. Tapi bisa juga kontak NO lainnya. Di sini ada 5354, juga ada 8384. Jadi disesuaikan saja dengan jenis kontaktor yang ada ya. Nah, sini bisa dilihat yang di sini adanya 5354 dan 8384. Yang pasti angka akhirnya 3 dan 4 adalah kontak NO. Oke, jadi dari 98 tor 2 kita sambungkan ke kalau yang di sini saya sambungkan di 53 ya, itu di kontak bantu tambahan. Jadi kalau adanya 43 44 gunakan yang itu. Oke, jadi di kontaktor 2 kodenya 53. Kita sambung ke 53. Oke. Selanjutnya keluarnya dari 54 kita sambung di 54 tor 2 kontak tor 2 ke input push button stop 2. Oke, sambung ke input push button stop 2. Jadi ini stop 2 masuk, sebelahnya keluar. Jadi input atau masuk ya, output atau keluar. Nah, jadi dari 54 kita sambung ke stop 2 masukannya atau inputnya. Kemudian keluarnya kita sambung ke start 2 bagian inputnya. Oke, ini di keluaran stop 2. Nah, hanya di sebelahnya lagi ya. Jadi jangan sambung begini teman-teman. Harus ikut ke beldak lagi. Seperti ini. Oke. Oke. Jadi ini dari output stop 2 disambungkan ke input start 2. Kemudian output start 2 kita sambungkan ke A1 kontaktor 2. Oke, jadi kita sambungkan dari output start 2 yang ini. Oke, kita sambungkan ke A1 kontaktor 2. Jadi output start 2 kita sambungkan ke A1 kontaktor 2 di sini ya. Oke. Kita sambungkan ke A1 kontaktor 2. Oke, ini sudah terpasang. Jadi selanjutnya kita nanti lampunya kita pasang setelah plat dasarnya dipasang di box panelnya ya. Oke,
ini masih ada penguncinya. Jadi pengunci di 1314 ya. Oke, sekarang kita pasang pengunci di kontaktor 2. Oke, ini kita sambungkan di input star 2 atau dari 13 kontaktor 2. Nah, ini kita pasang di 13 kontaktor 2. Lalu kita sambungkan ke input star 2. Oke, sini ya. Kita potong. Lalu kita sambungkan dengan input star 2. Oke, seperti ini. Selanjutnya 14 kontaktor 2. Kontaktor 2 kita sambungkan ke output star 2. Oke, kita sambung ke output star 2. Iya. Kita sambung di output star 2 ya. Oke. Nah, penguncinya sudah terpasang dan lampunya nanti setelah plat dasarnya dipasangkan ke box panel. Oke, selanjutnya kita buat untuk ke lampu indikator tripnya atau lampu indikator merah. Nah, jadi di sini 97 dengan 97 kita jumper. Kemudian 98 dan 98 kita jumper. Oke. Jadi kita sambungkan 97 dengan 97. Ini 97. Terserah mau dari tor 1 dulu atau tor 2. Kalau di video ini saya mulainya dari tor 2. Jadi 97 tor 2 sambung ke 97 tor 1. Oke, sambung ke 97 tor 1. Nah, nanti 97 kita jumper ke 95 tor 1 biar dapat sumbernya ya. Oke, jadi 97 terserah mau dari tor 1 bisa, tor 2 juga bisa. Kita sambung ke 95. Oke. Jadi 95 tor 1 kita sambung ke 97 tor 1 atau tor 2. Kemudian 98 dan 98 di jumper ya. Nah, kemudian nantinya 98 kita akan sambung ke output emergency switch. Oke, ini dia output emergency switch yang NO. Kita sambung ke 98 salah satu tornya, tor 1 atau tor 2. Karena tor 1 dan tor 2-nya disambung. Nah, di sini masih ada free space atau ada dua kontak yang tersisa di terminal block. Kita manfaatkan untuk menuju ke output emergency NO-nya. Oke, jadi 98 kita sambung ke terminal block paling ujung saja. Jadi ini nantinya akan menuju ke emergency switch yang bagian NO outputnya. Oke. Nah, ini sudah tersambung. Jadi lampu-lampunya tinggal kita pasangkan setelah plat dasarnya dipindahkan di boxnya. Oke. Nah, kita bereskan dulu peralatannya.
Nah, serta so kelar tuh paling di sini banyak sisa-sisa kabel kan. Kabel udah kupas. Jadi angka. Nah, ini boleh kasih bersih-bersih. Sekarang orang pindahkan ke dalam. Ini kan emergency masuk keluar. Dapat lihat? Ini stop 1 masuk keluar. Ini start 1 masuk keluar. Ini stop 2 masuk keluar. Ini start 2 masuk keluar. Nah, jangan kau salah di panel ya di pintu. Kalau kau lihat begini, ini jadi 1. Yuk. Sedangkan ini kau lihat jadi 2. Iya toh? Tapi kalau kau tutup, yang kau bilang 2 ini ternyata yang 1. Start 1 stop 1, start 2 stop 2. Kalau emergency kok cuma 1, enggak masalah. Oke, sekarang turun tinggal sambung. Kupas. Mulai emergency P masuk. Emergency P masuk. Nah, mau ini begini caranya, ukur begini sampai di bawah. Ukur tengah. Begini. Begini baru begini. So ini dia. Oke? Saya tanda. Potong. Lepas. Puntir. Oke. Ini masuknya. Sekarang DP emergency P keluar. Ini ukur sama Jo ini. Karena mau sama-sama alamat. Iya toh? Ukur sama Jo. Begini kalau belajar. Sama lakbar itu dulu dia. Oke. Begitu sama dengan kemarin. Nanti sudah jam-jam kritis begini dia sebingung dia. Emergency clear. Sekarang stop 1. Stop 1 ke masuk. Masuk di kiri. Oke? Sekarang stop 1 P keluar. Kupas. Masukin. Stop 1 selesai. Sekarang start 1. Oke, start 1. Berarti di kiri. Masuk di kiri. Putus. Kupas 1. Satu serem. Sekarang ke luar. Ke semua pulang dia. Sekarang stop 2. Oke, sini. Stop 2. Sekarang stop 2 P keluar. Oke. Sudah, sekarang start 2 P masuk. Oke, di sini. Sekarang start 2 P keluar. Start 2 P keluar. Ini start 2 P keluar. Jadi ke push button dan emergency so tersambung semua. Oke, nanti ini tinggal pakai
kabel spiral. Nah, orang ingat di emergency NO-nya mau pakai. Ini koordinat sambung DPNC. Di emergency itu input dan input kasih sambung. Oh, jadi ada emergency P masuk dan emergency P masuk yang NC-NO kasih baku sambung. Ini NC masuk, NO masuk. Jadi di jumper. Jadi tinggal kabel spanggal. Nah, kalau sini nggak masalah, ini cuma kabel pendek. Sekarang, perhatikan. Ini kan jumper atas dan atas. Yang masuk dan yang masuk. Sekarang yang keluar, yang ini. Ini NO yang di bawah. Yang keluar. Dia mau pergi ke 98. Nah, tadi kan harus kasih 98 di sini toh. Ini 98, mana 98? Ini 98 di sini. Ini 98. Ini 98 dengan yang ini toh. Nah, nyala dia toh. Berarti ini yang 98. Berarti yang ini mau sambung ke emergency NOP keluar. Emergency NOP keluar. Berarti yang ini mau balik lagi ke sini. Oke, ini emergency NOP keluar. NO ini ya, NO yang di atas. Ya. Kita ikut saja jalurnya supaya sama. Oke, sebentar tolong mau spiral enak. Ini ke 98. Daripada ini mau ke sini kan lebih baik ikut yang di sini. Ini masih ada terminal sisa. Nah, ke sini sudah selesai. Sekarang tinggal lampu. Jadi kalau lampu di atas netralnya ya. Netral lagi jumper-jumper. Orang sambung dulu lampu hijau. Lihat lampu hijau mana? Lampu hijau. Oh, ini posisi kiri kanan. Terserah kalau atas bawah berarti kurang mengatur. Pokoknya lampu fasanya sama. Kalau di kiri, kiri semua. Kalau kanan, kanan semua. Sambung yang hijau dulu. Oke, ambil kiri saja untuk fasa. Terserah mau sambung di mana, yang penting ini cuma simulasi saja. Jadi caranya begini. Caranya begini. Mau diukur lurus. Oke? Turun juga lurus. Tapi posisi pintu panel harus terbuka penuh, ya. Oke, jadi posisi pintu terbuka penuh ya. Ini untuk lampu hijau kemana? Ini lampu hijau ke A1 kontaktor 1. Langsung cari A1-nya mana? A1-nya di sini. Jadi tinggal belok. Hah? A1 sini. Ya, raihlah sini tuh. Oke, dikuntir, cari A1. A1 kontaktor 1 ada di sini. Oke, ini ke A1 sudah. A1. Oke, sekarang lampu kuning. Lampu kuning. Lampu kuning ini. Nanti kuning cari kemana tuh lampu kuning, pokoknya ini dia. Ini lampu kuning. Sama, luruskan, lurus. Oke, luruskan. Sampai di bawah, masuk. Kasih masuk di lubang yang sama ya, jangan lubang lain. Oke, sekarang cari ke A1 kontaktor 2. Ini dia. Ini sini. Oke. A1 kontaktor 2. Oke, sekarang lampu
Merah. Lampu merah kemana? Lampu merah. Ini lampu merah tuh. Lampu merah kan ke 98. 98 ke 98, 98 ke emergency NO, ke keluar. 98 kan ada di sini tuh orang seukur tuh. Oh, mana ya? Ini. Ini kan 98 tadi tuh. Jadi dari lampu merah ikut sini sampai ke sini. Oke? Boleh juga kalau mau suka cari gampang, dari sini langsung pergi di emergency pe keluar. Cuma mereka tuh marah dari pertimbangan kalau ikut begini jelek. Masa cuma satu kabel kalau orang mau pakai spiral, enggak estetik. Jadi harus balik ke sini lagi. Biar kabel tak lebih akar sedikit, mana enak mau dipandang. Nanti mau dilihat kalau pakai spiral ya. Nah, jadi ini lanjut ke sini, dia menujunya ke 98. Karena di 98 orang sambung di sini. Orang sambung di sini, perlu sambung ke 98. Oke. Jadi sekali lagi ini sambungnya ke lampu kuning. Merah. Lampu merah. Lampu merah tadi kan ke yang di atas. Kalau di bawah nanti mau bisa ya. Mau dibayangkan kalau dia mau sambung ke bawah. Masa dia mau belok begini? Kan harus bilang yang di dalam panel ini sambungnya di bagian atas. Memang ini orang mau tujuannya mau keluar panel. Tapi kan dia ikut di dalam sini. Dari luar dia masuk kabel dak. Terhitungnya sudah di dalam. Tuh, jadi sambungnya di atas. Jangan sambung di luar. Jelek nanti. Ada lagi yang belum? Sudah ada. Netral. Netral lampumu mau menyala bagaimana dia kalau nyala? Ini sambung ke sini. Oke, ini ke sini. Kupas. Apa lihat toh? Sudah, netral ini. Netral terakhir. Batar kira. Netral tarik. Oke, netral orang ambil dari sumber saja. Netral terambil dari sumber saja. Supaya nyak kalau aku nyak mau kore-kore di kontaktor lagi. Netral yang ke lampu. Orang sambungnya dari sumber. Oke, berarti sampai sini. Sebenarnya kok ini kan DP teknik penyambungan di awal mau disuruh tahu. Jadi kurang mau lihat gambar. Oh? Kita mau belum kupas biar semua isi. Nah, setelah seperti ini tinggal di spiral. Kecil. Jadi caranya tinggal dirapikan begini. Jadi lebih enak tuh lihat tuh. Coba perhatikan. Jadi lebih rapi kelihatan. Oke? Nah, sekarang orang semua tes. Mau tes nih dia. Jadi ini sumber RSTN sini. RSTN orang mau sambung di sini. Ini ke U1, V1, W1 motor 1. Lihat di layar. Ini baru ini U1, V1, W1 motor 2. Jadi cuma ini terminal yang ini orang mau sambung ke luar. Oke? Oke? Nah, jadi ini orang mau sambung. Ini sumber RSTN. Belum Kang.
RSTN. Nah, nanti ini sambungnya ke sini. Ini posisi belum nyala. Nah, baru ini. Ini U1, V1, W1 ke motor 1. Ini motor 1. Baru ini. U1, V1, W1 motor 2. Jadi orang mau pakai 2 motor. Nah, nanti kalau di aslinya bukan begini ya. Ini cuma karena simulasi. Cuma penyambungannya disambung langsung seperti ini. Jadi nanti mau pakai pipa, sambung terminal blok di bawah. Oke? Nah, ini orang sobo backing. Jadi usahakan buat serapi ini ya. Jadi pakai kabel spiral. Oke? Nah, ini orang semua tes. On kan? Oke, naikkan 3 fas. Nah, ini sudah masuk. Coba lihat yang apa? Soalnya. Ada yang tulis? Nah, ini di soalnya yang pertama, motor 2 tidak dapat beroperasi jika motor 1 belum beroperasi. Oke, torang tes motor 2, jadi start 2. Ya, tidak bisa toh? Tidak bisa, karena dia harus motor 1 lebih dulu baru motor 2. Oke, sekarang torang tes motor 1. Nah, kenapa tidak jadi? MCB belum hidupkan. Oke, tes. Naik aja semua ya. 3 fas, 3 fas. Oke. Say hello dulu, guys. Sabar, kok mau berputar ini. Supaya kan dorang mengenal, oh ini dan kata dorang. Oke. MCB so naik toh? Oke, dorang ulang. Jadi motor 2 tidak dapat start kalau motor 1 belum start. Tadi kan MCB belum hidup. Ya. Enggak kan? Enggak bisa. Jadi harus start 1 lebih dulu. Oke, kita tes. Iya. Kontaktor bekerja. Lampu hijau nyala. Motor 1 berputar. Motor 2 belum putar. Ya kan? Nah, tadi start 2 tidak bisa toh? Coba orang tes start 2. Nah, motor 2 berputar, ditandakan lampu kuning nyala. Oke, untuk yang pertama sesuai. Sekarang yang kedua. Motor 1 tidak dapat stop jika motor 2 belum stop. Motor 1 tidak dapat stop jika motor 2 belum stop. Coba orang tes stop 1. Tidak bisa toh? Tidak bisa. Karena yang diminta harus di stop motor 2 dulu. Baru motor 1 bisa stop. Oke, orang tes motor 2. Stop. Oke. Motor 2 berhenti. Motor 1 masih berputar. Nah, sekarang tadi kan stop 1 tidak bisa. Coba orang tes untuk stop 1 untuk menghentikan motor 1. Nah, ini sudah bisa. Oke? Motor 1 berhenti. Jadi untuk yang kedua, poin kedua sudah sesuai. Nah, ini poin ketiga, lampu indikator H1 menandakan motor 1 bekerja itu lampu hijau. H2 lampu kuning menandakan motor 2 bekerja, sudah sesuai. Nah, sekarang ini lampu H3 menandakan sistem off karena salah satu motor terjadi beban lebih. Berarti ini kerja dari apa? Tor. Overload. Jadi overload trip, maka ditandakan lampu merah nyala. Oke, orang tes. Trip salah satu. Orang trip jo untuk overload 2 ya. Tes trip. Oke, ini kedua motor berhenti. Motor 1 2 berhenti. Ditandakan lampu indikator merah nyala atau di sini H3 yang poin 5. Oke? Sudah sesuai. Sekarang poin 6. Ini push button 1 untuk ini cuma untuk push button stop. Ini push button start 2 dan push button stop 2. Dan poin yang terakhir, dalam keadaan darurat tekan emergency switch maka semua rangkaian terputus dan ditandai dengan indikator H3 menyala. Nah, jadi untuk lampu merah ini ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama untuk overload, fungsi yang kedua ketika ditekan emergency. Nah, ini sementara trip kan, jadi dalam keadaan trip dia tidak bisa dioperasikan karena rangkaian terputus. Jadi harus di reset dulu. Oke, kita reset dulu. Kita lihat lampunya. Nah, lampu sudah padam, jadi menandakan rangkaiannya sudah bisa dioperasikan kembali. Start 1, start 2. Jadi orang tes untuk fungsi emergency. Maunya emergency ditekan, ditandakan lampu merah nyala. Kemudian rangkaian terputus. Oke, tekan emergency. Nah, rangkaian terputus, motor 1 2 berhenti, ditandakan lampu indikator merah nyala. Nah, dalam keadaan emergency pun rangkaian tidak bisa dioperasikan. Jadi harus di reset. Oke, seperti itu. Nah, setelah di reset emergensinya, rangkaian bisa dioperasikan kembali. Nah, jadi dalam aplikasinya ketika ada dalam keadaan maintenance atau perbaikan, biasanya operatornya menekan tombol emergency. Jadi sewaktu emergency ditekan, seandainya ada tangan-tangan yang sembrono, yang tidak tahu ada perbaikan, dorang mau tes mau start, jadi tidak bisa dioperasikan. Jadi rangkaiannya sedang dalam keadaan sedang ditekan emergensinya, jadi tidak bisa dioperasikan.
Supaya kalau seandainya ada yang mau jahil, mau tes-tes, mau tekan start, tidak akan membahayakan orang lain. Seperti itu. Itu fungsi emergensi ya. Fungsi emergensi yang lain juga ketika misalnya ada gangguan, terus tidak terputus rangkaiannya. Nah, operatornya bisa langsung lebih cepat untuk mematikan rangkaiannya. Beda tuh kalau push button, ngoni misalnya jauh-jauh lari so panik, ngoni tekan, ya salah. So mati tuh orang, nyak mati-mati tuh motor. Atau tuh motor so angus, nyak mati-mati. Karena ngoni salah tekan, padahal cuma bisa stop, so di dekat tarik, salah tekan. Sedangkan emergensi kan ngoni langsung, begitu. Itu fungsi emergensi ya, emergency switch maksudnya. Baru namanya emergency berarti darurat, dalam keadaan darurat. Jadi biasanya emergency ini dipakai ketika dalam keadaan maintenance atau dalam perawatan atau perbaikan, biasanya operatornya akan menekan tombol emergensinya supaya rangkaian ini tidak bisa dioperasikan atau difungsikan. Oke, paham? Nah, seperti inilah untuk soal UKK yang akan ngoni kerjakan pada ujian kompetensi kejuruan nanti. Semoga ini dengan adanya video ini ngoni boleh memahami dan semuanya boleh lulus UKK tahun 2025. Oke, jadi kalau yang mau ambil paket 3, seperti inilah yang akan ngoni kerjakan. Oke, mantap? Ya, matikan. Ya, pulang. Oke. Pulang.